Ya, puji nama Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa datang ke hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita masih belum bisa bertemu secara langsung, kita masih belum bisa berkumpul secara langsung, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menyatukan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan pada saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengobati kerinduan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan untuk memulai ibadah ini, untuk mengawalinya, mari kita pujikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita pujikan dari awal. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Syukur padamu, terima kasih. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persatuan doa secara online. Dan untuk memulai renungan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini dapat berkumpul bersama-sama untuk kami ibadah persatuan doa. Dan saat ini kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Kami mohon Kau berkati urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk renungan pada siang hari ini, kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah mempesona. Dari pembacaan kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini, anak-anakku dan saudara-saudara sekalian, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dalam satu pelayanannya dia sampai di sebuah kota namanya Nain. Dan ketika dia masuk di kota Nain itu, dia berjumpa dengan serombongan orang yang sedang mengusung mayat. Yang meninggal adalah seorang anak muda. Dan ibu dari anak muda ini mengikuti iringan jenazah itu sambil menangis. Ketika Yesus bertemu dengan rombongan ini, maka kemudian dia menghentikan rombongan itu. Dan kemudian Tuhan membangkitkan anak muda yang sudah mati itu. Dan seketika itu juga anak muda itu menjadi hidup. Dia bangkit, dia kemudian bisa hidup kembali. Nah, ibunya merasa senang dan semua orang yang melihatnya juga sangat bersuka cita akan apa yang mereka lihat, mereka saksikan dan mereka dengar. Nah, anak-anakku dan saudara-saudara sekalian, dari kisah tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini, ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan, sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, dari kata Nain. Nain dalam bahasa Yunani artinya mempesona. Tetapi apakah arti mempesona itu sungguh-sungguh nyata ada di dalam kota Nain? Dari kisah ini kita melihat tidak. Karena yang ada di kota Nain ketika Yesus masuk ke sana justru yang ada adalah duka cita. Yang ada di sana adalah kesedihan. Dan kesedihan atau duka cita bukan sesuatu yang mempesona, bukan sesuatu yang menakjubkan, bukan sesuatu yang membahagiakan. Nah, dari kisah ini Tuhan mengajar kepada kita jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang mempesona, sesuatu yang nampaknya sangat indah, sesuatu yang nampaknya sangat bagus, sesuatu yang nampaknya itu sangat baik. Kita banyak belajar dari kisah Alkitab, bagaimana orang-orang yang kemudian tertipu karena terpesona oleh sesuatu yang nampaknya baik, kenyataannya tidak. Contohnya misalnya Adam dan Hawa. Dia jatuh dalam dosa karena dia terpesona oleh bujukan iblis yang mengatakan bahwa kalau dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia akan menjadi sama seperti Allah. Padahal kenyataannya ketika dia makan, dia tidak menjadi sama seperti Allah, tapi dia malah berdosa dan akhirnya dihukum Tuhan. Kemudian contoh yang lain, ketika Lot dan Abraham mau berpisah, Lot mencari tempat penggembalaan yang ideal. Dan ketika dia melayangkan pandangannya, dia melihat bahwa Sodom dan Gomora adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Lalu dia memilih tinggal di sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia memutuskan memilih Sodom dan Gomora yang tadinya sangat mempesona, keluarganya mengalami musibah. Kota itu dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang dari langit yang begitu sangat dahsyat. Bahkan istrinya Lot mati jadi tiang garam. Jadi anak-anak, jangan gampang terpesona, jangan gampang terpengaruh, terbujuk oleh sesuatu yang nampaknya baik. Kenyataannya tidak demikian. Demikian juga dengan kehidupan zaman sekarang ini. Narkoba, minuman keras, dan kemudian obat-obat terlarang. Ketika itu ditawarkan, nampaknya juga mempesona, tapi ketika orang terjerat di dalamnya, maka dia akan menderita dan sulit untuk melepaskan diri. Sebab itu berhati-hatilah, jangan gampang terpengaruh. Hal yang kedua,
yang Tuhan mau ajarkan lewat kisah daripada Tuhan membangkitkan anak muda di Nain adalah anak muda ini mati. Itu artinya kematian itu bisa datang pada siapa saja. Tidak harus tunggu orang itu tua dulu. Tapi ketika dia masih muda, seseorang pun juga bisa mati. Sebab itu kita harus selalu siap sedia, selalu waspada, karena kematian itu datangnya tiba-tiba dan sebuah misteri. Dan dari kematian ini Tuhan juga mengajar pada kita ada 3 kematian. Yang pertama kematian secara fisik, yang kedua kematian secara rohani, dan yang ketiga kematian kekal. Kematian fisik itu berpisahnya tubuh dengan roh, seperti anak muda ini. Rohnya pergi maka dia mati. Kematian rohani itu adalah orang yang nampaknya masih hidup secara jasmani, tapi sebenarnya dia itu jauh dari Tuhan. Ya, istilahnya Alkitab mengatakan dia itu punya iman tapi tidak punya perbuatan iman. Yakobus 2:26 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka orang seperti ini dia sudah mati secara rohani. Dan yang ketiga, kematian kekal. Itu adalah kematian ketika seseorang mati dalam waktu penghakiman, dia dimasukkan dalam api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, dari kisah kematian ini Tuhan mengajar pada kita, jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang tidak hanya punya iman tapi juga punya perbuatan, supaya kita tidak mati secara rohani, sekalipun secara fisik kita masih hidup, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kisah anak muda yang dibangkitkan oleh Tuhan di kota Nain, Tuhan mengajar kepada kita di dalam bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu jangan membuat orang tua menjadi sedih, jangan membuat orang tua menjadi susah, jangan membuat orang tua menjadi menangis seperti anak muda ini. Ibunya menjadi menangis, ibunya menjadi sedih, ibunya menjadi berduka cita karena anaknya itu mati. Jadilah anak yang bisa membahagiakan orang tua, jadilah anak yang bisa menyenangkan hati orang tua, jadilah anak yang bisa membuat hati orang tua merasa bangga terhadap diri kalian. Dan yang Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya setiap anak yang bisa membahagiakan hati orang tua, setiap anak yang bisa dia itu menyenangkan hati orang tua, setiap anak yang dia itu bisa hormat sama orang tua, maka orang itu akan diberkati dan dia akan jadi orang yang sukses di hadapan Tuhan. Anak sekalian, inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat jadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Teguh untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan setiap kehidupan kita. Dan untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Dan kami berterima kasih untuk apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hamba mohon, sekalipun hamba sudah berhenti berkata-kata, Roh Kudus kiranya akan terus berkata-kata, akan terus berbicara kepada kami sekalian, sehingga apa yang kami belum mengerti, kami dapat lebih lagi mengerti, dan mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.